Pusing dengarnya uang terus yang ditanyain donasi uang. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Saya mikul dhuwur mendem jero aja. Apa tuh artinya? I know too much but I don't want to talk too much, nanti tambah gaduh deh. Setiap pengumpulan uang dan barang kan selalu ada sasarannya kan gitu. Untuk korban apa, termasuk ini kan juga sasarannya jelas untuk Mas Agus Salim gitu. Bahwa ini hanya bentuk keakraban, ya wajar. Kemudian dia membuatkan cerita tentang filsafat tentang ini ya. Jangan yang bagus kita lemah-lemahkan, tapi yang lemah kita kalau perlu kita bantu, kita luruskan. Nah, itu yang kita alami aliran seperti itu yang saya hadapi saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya. Halo warga sosialita, warga plus 62. Nah, kali ini apa yang baru? Nah, masih sama terkait uang donasi, yaitu Mas Agus. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video Cikidot. Dan itu ada waktunya, hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus. Waduh, apa itu? Notifikasi apa itu? Ya, hati-hati, aku kerja dulu, love you. Semangat ya Mas yang sedang kerja. Ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh gitu. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang apabila Ya, sudah jelas kan. Enggak, artinya siap enggak artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti. Ya gini, ini jangan kayak ngajarin bebek berenang. Karena Pak Menteri udah memberi kisi-kisi gitu kan. Ya tinggal nanti kan tujuannya itu bagus. Ya masalah nanti kalau misalnya nggak tahu lah, maksudnya jangan juga iri kalau Agus dapat misalnya ongkosnya kecil tiba-tiba ada lebih, kan yang melihat awalnya. Dari awal dulu Nopi udah bilang, ya nanti kalau ada kelebihan dana bisa mungkin dibuatkan Agus untuk pekerjaannya, kan tidak bisa kerja lagi. Mungkin bisa dibeli kendaraan buat dia yang murah-murah yang bisa dia bolak-balik. Ya. Atau mungkin dia bahkan Nopi itu ngomong itu bisa diberikan kayak tempat yang bisa kosan, bisa menghadirkan penghasilan buat dia. Dari awal ngomong gitu, bukan kita menguasai uang itu, enggak gitu. Malah Bang Alvin pun sanggup untuk membantu gitu ya. Tapi ya udahlah, saya nggak mau bicara gitu, nanti ada yang panas. Lah, kok lempar batu sembunyi tangan Bang? Ini gimana? Kok malah nyodorkan ke Alvin Lim? Bang Alvin Lim siap membantu Mas Agus berobat. Lah, katanya kemarin Farhad Abbas ingin membantu Mas Agus, menemani Mas Agus, keluarga baik Mas Agus. Kok sekarang lempar batu sembunyi tangan? Oh, diserahkan kepada temannya. Loh, ndak adil no Bang. Oh, ini cuma nyari enaknya saja Bang ini. Mari kita lanjutkan. Agus dengan Pak Menteri. Aduh, gini aja deh. Saya mikul dhuwur mendem jero aja. Apa tuh artinya? I know too much but I don't want to talk too much, nanti tambah gaduh deh. Ya kan? Damai itu indah. Selesaikan dengan hati. Kalau dengan emosi nggak ketemu. Ya itu aja. Ini jalan yang terbaik ya Pak untuk. Saya pikir pemerintah pertama, kita kalau sebagai orang beragama kita tanya dulu kepada ulama. Kedua, dari ulama kita ke Umaroh. Udah paling bener. Udah itu aja. Ya saya pikir pasti dapat jalan keluar. Saya mau ke rumah sakit dulu. Saya harus Oke. lagi. Udah. Memang hari ini
hadir diundang atau seperti Saya apa? diundang, oleh Pak Menteri, tapi saya bilang sama Pak Menteri, saya mohon maaf saya nggak bisa ini. Semua orang-orang baik menurut saya. Agus baik, Densu baik, Novi baik, Farhad juga baik. Ya semua. Terima kasih. Dan ini adalah pemuda-pemudi generasi penerus harus berdamai semuanya. Mungkin pesan buat teman-teman yang tadi Ya semua teman-teman, semua yang terlibat konflik ini Yang maju-maju itu siapa ya? supaya segera menyelesaikan karena ini kontraproduktif, membuang energi yang sia-sia. Nanti akhirnya saya kok melihat akan panjang yang nggak keru-keruan. Nanti bukan jadi telenovela, jadi telenovela. Telenovela. Waduh, bisa saja Bang Haji Yusuf Hamka ini. Ya, ini hanya kasus yang membuat tenaga habis. Ya simpel saja seharusnya. Uang donasi untuk pengobatan Agus sudah selesai seperti yang dikatakan Pak Kemensos. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Apa temuan-temuan mungkin yang sudah didapatkan oleh Kementerian Sosial berkaitan dengan kisruh donasi Agus ini, Pak? Ya, sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, pertama-tama ini diawali dengan niat baik. Kemudian ada kesalahpahaman. Yang kedua, temuan kita adalah masih banyak masyarakat yang belum mengerti aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengumpulan uang dan barang. Yang itu ada undang-undangnya, kemudian ada aturan-aturan yang lain sebagai turunan dari undang-undang itu. Yang ketiga, niat baik saja tidak cukup ya. Kita perlu mengerti tentang segala hal yang terkait dengan apa yang kita lakukan. Misalnya begini, bahwa kita tahu begitu mulianya budaya kita untuk bisa saling membantu. Luar biasa itu. Kalau ada apa-apa, itu kita spontan untuk saling membantu. Nah, yang juga diperlukan di sini adalah ketika kita membantu itu lewat lembaga apa gitu. Apakah langsung perorangan atau melalui lembaga, karena menurut aturan setiap uang yang dikumpulkan ya harus melalui lembaga atau yayasan yang berbadan hukum. Nah, ketika Pak Kemensos mengatakan ketika uang donasi harus berada dalam yayasan, jadi benar uang donasi Mas Agus diberikan pada Mbak Novi karena adanya pertanggungjawaban. Nah, ini kan yang ribet siapa? Farhad Abbas. Mari kita lanjutkan. Nah, berbadan hukum, yayasan yang berbadan hukum ini kemudian harus mendapatkan izin ketika mengumpulkan barang atau uang. Kalau cakupannya hanya kabupaten, maka cukup lewat bupati atau wali kota. Kalau cakupannya provinsi cukup provinsi, tapi kalau misalnya lintas provinsi maka harus mendapatkan izin dari Kementerian Sosial yang dalam menerbitkan izin Kementerian Sosial tentu memerlukan rekomendasi dari provinsi. Jadi ada aturan-aturan yang mestinya dimengerti, diketahui oleh mereka yang mengumpulkan uang dan barang. Ini yang saya melihat belum dimengerti dengan baik. Kemudian yang kedua yang penting bahwa yang berikutnya yang penting adalah bahwa ini masalah Mas Agus Salim ini yang utama adalah pengobatannya, karena itu kan ada golden time kan setiap pengobatan gitu, kalau ada kecelakaan atau apa itu ada waktu yang sangat-sangat menentukan. Nah, ini yang penting kan berobat dulu ini, tapi sekarang ini kan polemiknya yang berkembang, ini juga sungguh kami sesalkan. Dan untuk itulah Kementerian Sosial mencoba untuk memediasi. Nah, seharusnya Bapak Kementerian Sosial atau Kemensos ini segera turun tangan dalam hal Mas Agus ini, karena masalah ini nggak akan selesai sepertinya ketika Bapak tidak turun tangan karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, salah satunya siapa? Coba tulis di kolom komentar. Mari kita lanjutkan. Coba untuk marilah kita kembali duduk ya, karena terus terang kita harus juga
menyadarkan ya kepada kita semua, ada ketentuan-ketentuan yang harus dilewati ketika kita sekali lagi mengumpulkan donasi. Sementara seperti itu, Mbak. Pak Menteri, tadi dikatakan sebenarnya regulasinya sudah cukup jelas begitu ya, kalau kita mengacu pada undang-undang terkait pengumpulan uang dan barang, dapat dikatakan ini sebagai terkait donasi begitu ya Pak Menteri. Tapi kalau untuk kasus ini sendiri, apakah mereka juga sudah sesuai dengan undang-undang? Kemudian untuk peruntukan donasi yang diberikan kepada siapanya, apakah juga diatur menurut regulasi? Kemudian transparansinya, mekanismenya sudah cukup jelas belum sih Pak sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya yang paling penting ketika mengumpulkan uang dan barang itu adalah pertanggungjawabannya. Jadi ketika orang mendapatkan izin kemudian mengumpulkan uang dan barang atau donasi, kalau hasilnya di atas 500 juta harus diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau 500 ke bawah cukup oleh yayasan itu, tapi kedua-duanya harus dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Kalau misalnya cakupannya di kabupaten, ya harus dilaporkan ke wilayah kabupaten atau kota gitu. Provinsi ya seterusnya sampai ke atas. Jadi cukup jelas sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam ketentuan, ya diperuntukkan untuk siapa saja, kecuali untuk bencana ya. Kalau untuk bencana, ada bencana, bisa kumpulkan dulu, tapi setelah itu wajib dilaporkan. Itu. Jadi khusus untuk Mbak Novi, saya udah tanya, ya memang belum ada izin juga yayasannya ya untuk mengumpulkan barang dan orang. Yayasannya udah ada, gitu. Baik, Pak, mungkin juga tadi kan dijelaskan bahwa sebenarnya 500 juta ke atas harus dilaporkan kepada Kementerian Sosial, 500 juta ke bawah harus diaudit oleh yayasan tersebut begitu ya. Tapi kalau untuk digunakan untuk apanya itu Pak, memang diatur juga nggak? Karena kan ini yang menjadi polemik adalah sebenarnya uang untuk pengobatan dari para donatur yang ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Pak. Disalahartikan. Disalahartikan begitu. Ya, setiap pengumpulan setiap pengumpulan uang dan barang kan selalu ada sasarannya kan gitu. Untuk korban apa, termasuk ini kan juga sasarannya jelas untuk Mas Agus Salim gitu. Jadi sebenarnya udah peruntukannya jelas. Setelah itu sekali lagi ya dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengumpulkan aja, setelah itu harus dipertanggungjawabkan. Dan ini yang kadang kita lupa gitu untuk mempertanggungjawabkan ini. Dan pertanggungjawabannya adalah kepada publik ya, kepada mereka yang telah memberikan donasi. Itu secara umum, tapi secara khusus harus laporan kepada Kementerian Sosial untuk tingkat antar provinsi. Kalau antar provinsi cukup di provinsi, kalau hanya wilayahnya kabupaten kota cukup di kabupaten kota. Itu ketentuannya seperti itu Mbak. Jadi peruntukannya jelas, dan nanti misalnya ini kan ada misalnya ya yang ada 1 miliar lebih, nah, dipergunakan untuk apa harus diaudit oleh akuntan publik. Baru setelah itu hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Cukup jelas saya kira. Apa temuan-temuan? Ya, itu tadi adalah pernyataan dari Pak Kemensos yang dimana banyak informasi yang bisa kita terima ataupun kita peroleh dari penjelasan Pak Kemensos terkait donasi. Sehingga teman-teman menjadi banyak wawasan ataupun tidak ada kesalahpahaman lagi ya. Gimana? Sudah jelas kawan-kawan sosialita dan juga warga netizen yang budiman? Coba tulis di kolom komentar. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Mana Gus status? Nah, jadi udah mau ketutup. Nah, ini kondisi mata Mas Agus ini. Jadi cahaya nggak akan kelihatan lagi Gus. Tinggal sedikit, yang biasanya terang kelihatan itu kayak merah gitu, bukan putih. Ya, itulah kondisi kedua matanya Mas Agus yang tertunda-tunda pengobatannya, sehingga dari Pak Yusuf Hamka yang melihat dan juga Pak Kemensos yang melihat merasa sedih ataupun sangat disayangkan ketika orang yang berobat tertunda dengan hal-hal yang tidak perlu dipeributkan. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Bahwa ini hanya bentuk keakraban, ya wajar. Kemudian dia membuatkan cerita tentang filsafat
tentang ini ya. Jangan yang bagus kita lemah-lemahkan, tapi yang lemah kita kalau perlu kita bantu, kita luruskan. Nah, itu yang kita alami aliran seperti itu yang saya hadapi saat ini. Nah, kalau mereka lain sudah yayasannya terkenal, dia untung, kontainer dapat uang, tapi dia tidak dapat. Nanti ditegur sama Albin Limanya, anak buahnya motornya terlalu keras. Baru ngomongnya terlalu keras, ribut sekali. Persiapannya Bang hari ini gimana Bang? Persiapan hari ini apa aja nih Bang? Hari ini persiapan. Agus dalam perjalanan. Kedatangan Agus di sini dijemput oleh Kementerian Sosial. Wah, itu top. Kalau dibiarkin Agus naik Grab, waduh, saya rasa Pak Menteri yang undangnya tanggung. Tapi dijemput oleh 2 ibu-ibu dari Departemen Sosial, pejabat-pejabat yang menjemput Agus. Hanya telat tadi jam 9, diperkirakan sampai jam 10 lewat 9 nanti di sini. Nah, kemudian dulu Novi pernah bilang nanti Agus boleh beli mobil. Mana mobilnya, gak ada mobilnya, ya. Agus tidak menggunakan uang itu dan uang itu masih utuh. Uang itu sama Novi, dan sekarang kalau mau minta kembali donatur, uang itu bisa kita kembalikan. Jadi nggak perlu capek-capek kalian nunjuk pengacara untuk mendonasi, ditarik kembali donasi. Kita udah siapkan. Itu hanya akal-akalan kalian ya. Catatan, pengacara-pengacara ini kayak satu orang pengacara ngaku donatur, itu cuma anak buahnya. Ormas pusat menunjuk anak buahnya, ngasukin uang, terus memberi kuasa ke bosnya. Hanya untuk mencari panggung untuk menghantam Agus ya. Seperti Anda. Bagaimana? Ya kah, teman-teman netizen Budiman? Cocok atau tidak Bang Farhad Abbas ini cari panggung? Coba tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu jawaban dari kalian. Mari kita lanjutkan. Orang-orang ini nanti akan kita laporin semua pidana. Adalah orang-orang yang mau cari panggung, termasuk Pablo. Pablo tanggal 3 nyumbang tuh. Semoga baik-baik ngomongnya. 1 juta rupiah. Orang kaya nyumbang 1 juta rupiah, baik-baik ngomongnya. Padahal yang hajar Agus, gugat Agus. Ya kan, yang Indonesia ini nggak seperti itu. Bang Pablo, ya alhamdulillah lah udah memberikan uang donasi. Anda bagaimana Bang Farhad Abbas? Telah memberikan uang donasi atau belum? Nah, ya mungkin Farhad Abbas telah memberikan tenaga, pikiran, dan juga omong-omong saja. Ada. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Lalu nanti akan kita lihat bagaimana teman-teman ini mengumpulkan donasi, yang semuanya itu diawali dengan niat baik. Ya. Betul, niatnya sangat Kemudian baik yang kedua, untuk membantu Mas kasus Agus. Berikutnya, kasus Mas Agus ini kan yang utama ini sebenarnya pengobatan. Kan kalau istilah saya itu, ini hanya istilah saya, ada golden time, ada waktu emas untuk mengobati. Kalau kita misalnya stroke segala macam itu kan ada waktu-waktu yang menentukan. Bagi kami sebenarnya dari awal ini yang penting Mas Agus ini harus segera berobat. Beliau ini harus segera berobat. Ini yang utama. Jadi apalagi sekarang udah banyak yang bantu, nggak ada uang ini pakai inilah, pakai ini. Silakan, yang penting Mas Agus ini segera berobat. Ini yang penting, segera ketemu dokter, kemudian nasihat-nasihatnya apa, kemudian itu harus segera ditindaklanjuti. Saya harapkan ini Bapak Ibu sekalian ini benar-benar jadi perhatian. Bukan soal-soal yang lain ya, tapi beliau ini harus dapat pengobatan secepatnya. Makin cepat, makin bagus. Ya, betul. Kemudian berikutnya, saya ya Mas Farhad dan teman-teman tidak dalam posisi berpihak kepada A, kepada B. Kalau misalnya kemarin Mas Densu di sini, ya tentu ini bagian upaya kita untuk mengedukasi, sosialisasi, dan kalau memang diharapkan kami ingin mencari solusi, mencari jalan tengah, agar ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, itu tadi penjelasan kepada Bang Farhad Abbas, nah, biar tidak ada kesalahpahaman dan juga sebagai pegangan dan juga landasan. Nah, biar tidak bicara ke sana, bicara ke sini, ke sana ke sini, jadinya ndak tentu arah. Nah, mari kita lanjutkan videonya.
Jadi pertanyaan yang lain aja ya Pak Alvin ya. Iya. Pusing dengarnya uang terus ditanyain donasi uang. Kalau pengobatan intinya kalau Novi memang mau memiliki uang itu, saya dan donatur-donatur dari konglomerat udah siap bantu Agus lah intinya. Tapi ya itu kan uang hak milik Agus. Nanti kalau memang dikembalikan ya pasti untuk kebutuhan hidup Agus lah, karena kan beliau nggak bisa kerja ya dengan mata seperti ini. Bang, mungkin kira-kira Bentar. Ya memang Mas Agus tidak bisa melihat ya, akan tetapi kan bisa dengan cara lain. Istrinya masih muda, bisa mencari pekerjaan juga. Ya sekarang ya mungkin Mas Agus di rumah dulu, bawa ada anggota keluarga yang lain, ayah juga ada, ya mungkin bisa menemani Mas Agus ketika istri Mas Agus bekerja. Nah, ya mungkin itu menjadi salah satu opsi ya. setelah pertemuan ini nantinya ada akan perdamaian atau dengan tetap pendiriannya tidak damai atau gimana Bang? Jadi kemarin setelah saya layangkan somasi ke Bang Densu dan Novi, lawyer Bang Densu langsung menghubungi saya ya, dan Bang Densu bilang, Pak Alvin ini harap agar somasinya ditunda dulu, kita cari itikat baik, mari kita duduk bareng. Saya bilang, oke Bang, kalau kayak begitu berarti saya tidak akan melayangkan somasi kedua kepada Bang Densu. Kita duduk bareng, kita cari solusi. Ya, tapi dari Jadi pertanyaan yang lain. Nah itu Mas Agus capek ditanya tentang uang. Jadi mohon ya semua netizen jangan tanya Mas Agus tentang uang. Mas Agus lelah dengan uang. Mas Agus nanti sedih lagi, kan kasihan. Biar Mas Agus cepat sembuh. Nah mari kita lanjutkan videonya. Selama ini tolong jangan ejek-ejek lagi Agus sedih. Sekarang Agus sudah bahagia, Agus. Agus senang. Sekarang Indonesia Agus senang gitu. Jadi terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Teman-teman udah dengar. Jadi hentikan lagi kita bully-bulian dulu gitu. Oh, jadi kamu yang membuli Mas Agus. Katanya kita. Mari kita lanjutkan. Fokus untuk kesehatannya Agus. Ya. Dan Agus jangan takut, uang itu banyak membantu Agus, bahkan lebih banyak lagi Agus yang membantu Agus ya. Seperti yang dikatakan Bang Farad Abbas ini yang fokuskan adalah kesehatannya Mas Agus terlebih dahulu. Dari kemarin kok nggak gitu Bang. Dari kemarin laporkan sana, laporkan ini, tantang sana, tantang ini. Kenapa kok gitu? Nggak langsung untuk pengobatan Mas Agus kita langsung berobat, kita langsung gini, langsung berobat. Kenapa kok nggak langsung gitu Mas? Apakah setelah ketemu Kemensos ini Anda sepertinya takut ataupun tidak bisa berkutik lagi? Gimana para netizennya Budiman? Coba tulis di kolom komentar. Jadi itu tadilah penjelasan terkait uang donasi yang sedang beredar kali ini, sedang ramai dibincangkan oleh media sosial. Ya semoga Mas Agus cepat mendapatkan perobatan seperti yang dikatakan oleh Pak Kemensos. Karena Mas Agus telah mendapatkan golden time, yaitu mendapatkan uang yang banyak, seharusnya cepat berobat, tidak malah dipergunakan atau disalahpergunakan untuk hal-hal yang lain selain berobat. Semoga kita tetap sehat, jaga kesehatan karena sehat mahal harganya. Sekian, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.